Kita mulai dari berbagai topik begitu, soal keran impor beras. Di awal 2015, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan keran impor beras harus dibuka oleh pemerintah, mengingat stok kebutuhan beras dalam negeri yang terus meningkat. Namun Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di sisi lain mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan impor beras di tahun ini. Menurutnya stok beras masih mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Lalu selanjutnya ada soal pembangkit listrik 35.000 megawatt. Masih di tahun yang sama, tepatnya di bulan Agustus, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menganggap proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak realistis. Rizal mengusulkan penurunan target menjadi 16.000 megawatt saja. Tetapi sebaliknya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tetap optimistis dengan target pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ini adalah topik pertama perdebatan antara Menteri Rizal Ramli dan juga Menteri Sudirman Said. Lalu kita lihat selanjutnya, ada soal perpanjangan kontrak Freeport. 2 bulan kemudian, bulan Oktober, silang pendapat antar menteri di muka publik kembali terjadi. Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Rizal Ramli kembali silang pendapat. Kali ini adalah terkait perpanjangan kontrak Freeport. Menteri ESDM menyebut pemerintah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Namun Menko Rizal Ramli mengatakan hal tersebut belum dibahas. Baik, soal stop impor beras. Topik keempat ini masih terkait dengan perdebatan antar menteri di kabinet pemerintahan Jokowi JK. Masih di bulan dan tahun yang sama, silang pendapat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong terjadi. Mereka berbeda pendapat terkait impor beras. Menpan mengatakan selama kepemimpinannya Indonesia tidak lagi impor beras. Namun Menteri Thomas Lembong mengatakan pemerintah tengah melakukan negosiasi terkait rencana impor beras. Kemudian ada soal proyek kereta cepat. Di awal tahun 2016 atau tahun ini, silang pendapat kembali terjadi. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menteri BUMN Rini Sumarno berbeda pendapat terkait proyek pembangunan kereta cepat. Menteri Rini mendorong percepatan proyek ini, namun Menteri Jonan mengatakan agar proyek yang masih belum jelas ini tidak melanggar proses perizinan. Ya, lalu kemudian ada soal pesawat Garuda. Ini kita mungkin ramai diperbincangan di Twitter dan lain sebagainya. Pada Februari 2016, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta agar Direksi Garuda Indonesia segera diganti karena dinilai mengecewakan. Lewat media sosial, Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkomentar bahwa masih ada saja pejabat yang minta dilayani lebih. Lalu yang ketujuh adalah kilang Blok Masela. Masih di bulan yang sama, silang pendapat antara Menteri Sudirman Said dan Menko Rizal Ramli kembali terjadi. Menteri ESDM Sudirman Said mendukung pembangunan kilang gas Masela di laut. Namun Menko Rizal Ramli berpendapat membangun kilang gas di darat akan jauh lebih murah.